kebajikan. Kegiatan pelatihan Acara serah terima jabatan diawali dengan apel pagi. serta forum ekstrakurikuler periode 2023-2024. Apel dibuka dengan penuh semangat saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMA Negeri 6 Bekasi. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan OSIS dan MPK oleh Ibu Haji Sabiani Manik SPD MPD selaku Wakasek Bidang Kesiswaan SMA Negeri 6 Bekasi. Susunan pengurus organisasi siswa mitra sekolah. Penanggung jawab OSIS di sekolah ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, dan dibantu oleh dan seterusnya. Tentang susunan pengurus OSIS dan pengurus MPK serta Ketua Umum Ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Bekasi periode 2023-2024. Setelah pembacaan surat keputusan OSIS dan MPK, para Ketua Umum periode 2022-2023 dan periode 2023-2024 bersama dengan pembina OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler dipersilahkan untuk menandatangani berita acara. Hadap kanan kiri. Gerak. bersedia menjalankan tugas sebagai pengurus OSIS dan pengurus MPK serta Ketua Umum Ekstrakurikuler periode 2023-2024 demi kemajuan
Penyerahan bendera OSIS dari asisten ketua umum kepada Saudara Ibrahim Islami selaku ketua umum OSIS periode 2022-2023. Penyerahan jabatan dan kedua OSIS dari Saudari Penyerahan silakan Ketua Umum OSIS dari Kepala Sekolah SMA Negeri Bekasi, Ibu Dr. Haja Sumartini MM, kepada Ketua Umum OSIS periode 2023-2024, Rizky Jaya Arjaya. Prosesi serah terima jabatan dimulai dengan serah terima jabatan dan penyerahan selempang kepada Ketua OSIS dan Ketua Umum MPK. Hafiz Indra. Penyerahan 2024, Miftahul Andrianto. Kemudian diteruskan dengan serah terima jabatan ekstrakurikuler. Penyerahan jabatan dan bendera ekstrakurikuler dari Ketua Umum periode 2022-2024 Niken Syafitri, PNM Dika Firmansyah, Paskibra Jombansyah Christian, Polsis Hari Nugroho, Boleh, Delastio. Badminton, Badung Indrasara. Taekwondo, M. Gulon Ataya. Tamodachi, Chris Maudi Wibresta. Iko, Alisa Noverita. 6IP, Zaki Mustafa. Science School, Brendan Elin Manuel. Foxina, Rangga Ataya Maulana. Kesempatan ini tentu yang ingin kami sampaikan yang paling pertama adalah ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada anak-anakku sekalian, seluruh pengurus OSIS dan juga MPK Acara dilanjutkan dan dengan juga pembacaan pengurus prakata pelantikan sumpah dan janji yang Ketua Umum oleh Ibu Dr. ekstrakurikuler Anda Haji Sumartini yang MM selaku Kepala SMA Negeri 6 Bekasi dengan oleh hikmat. Ketua Umum MPK oleh Ibu Dr. Haja Sumartini MM. Agenda berikutnya
pemberian sertifikat penghargaan kepada Ketua Umum OSIS dan MPK, beserta pengurus lainnya. Disambung dengan salam hangat dan ucapan selamat beserta rasa terima kasih dari Ibu Dr. Anda Hani Sumartini MM selaku Kepala SMA Negeri 6 Bekasi, Tim Wakasek, Pembina OSIS dan MPK, dan Pembina Ekstrakurikuler. Para Ketua Umum OSIS, MPK, dan Ekstrakurikuler untuk periode 2022-2023 juga menyampaikan ucapan kepada seluruh peserta sertifikat. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Miftah Andrianto selaku Ketua Umum dari Majelis Perwakilan Kelas periode 2023-2024. Di sini aku punya beberapa pertanyaan buat kamu. Yang pertama, bagaimana cara kamu akan mengukur keberhasilan kepemimpinan kamu selama 1 tahun ke depan? Oke, izin jawab buat bagaimana cara saya buat ngejawab bagaimana cara saya mengukur keberhasilan saya selama saya memimpin pada periode nanti. Diukur dari bagaimana cara saya menciptakan sebuah program kerja dan inovasi oleh anggota-anggota saya yang akan menciptakan MPK untuk kedepannya itu sebagai mestinya organisasi yang bisa membangun SMA Negeri 6 itu menjadi sebuah sekolah yang cukup untuk menjadi wadah seorang organisasi. Oke, yang kedua, sejauh mana kesiapan kamu untuk menghadapi periode selanjutnya dan bagaimana kamu berencana untuk menangani semua tanggung jawab yang akan kamu emban? Oke, izin jawab. Oke, bagaimana cara saya sanggup untuk mengatasi sebuah kendala-kendala ataupun sebuah ancaman-ancaman yang nantinya bakal terjadi di periode depan. Pastinya ancaman-ancaman tersebut tidak akan mau saya hadapi dengan saya menjalankan sebuah periode, tetapi ancaman tersebut pasti ada. Nah, caranya saya sebagai pemimpin harus membawa sebuah anggota dan semua komisi-komisi yang ada di kelas saya di organisasi saya itu menjadi bisa mengatasi sebuah permasalahan dari si masalah tersebut. Oke, yang terakhir, bagaimana cara kamu untuk memastikan keterlibatan semua anggota dalam proses pengambilan keputusan juga perencanaan sesuatu kegiatan? Oke, izin jawab. Bagaimana cara saya biar anggota-anggota saya itu bisa terlibat dalam sebuah pelaksanaan program kerja? Pastinya di setiap komisi sudah menempatkan posisinya masing-masing, dan di situ juga sudah sesuai dengan intensitas dan sesuai dengan kinerja masing-masing. Jadinya untuk penempatan tersebut sudah cukup untuk saya utarakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Halo, boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya? Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Claudia Isabel Siombing selaku Ketua Umum baru Kistik periode 2023-2024. Di sini aku ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara kamu akan mengukur keberhasilan kepemimpinan kamu selama 1 tahun ke depan? Saya mengukur keberhasilan saya untuk 1 tahun ke depan itu dengan saya memastikan bahwa bakat dan minat anggota Kistik itu tersalurkan dengan baik di Kistik ini. Sejauh mana kesiapan kamu untuk menghadapi periode selanjutnya dan bagaimana kamu berencana untuk menangani semua tanggung jawab yang akan kamu emban? Oke, untuk kesiapan, siap gak siap harus siap, tapi sejauh ini saya cukup siap. Dan gimana saya menanganinya, tentunya saya kan punya wakil. Dan dengan wakil itu kita harus berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Gimana kamu akan mengatasi tantangan saat dihadapkan pada tugas yang belum pernah kamu kerjakan sebelumnya, terutama dalam konteks kepemimpinan organisasi atau ekstrakurikuler?
untuk masalah yang belum ditangani. Sebenarnya kita kan kalau ekstrakurikuler ini kita juga belajar bareng-bareng kayak gimana cara nangani suatu masalah ataupun masalah yang belum kita pernah jalani. Di situ pastinya kita sebagai pemimpin harus memilih keputusan tentunya dengan musyawarah bersama-sama untuk menghasilkan suatu keputusannya sih. Bagaimana cara kamu untuk memastikan keterlibatan semua anggota dalam proses pengambilan keputusan juga perencanaan sesuatu kegiatan? Untuk perencanaan suatu kegiatan, pastinya kita akan meng-include dia ataupun memasukkan nama dia ke sebuah program kerja biar dia terlibat aktif untuk melakukan program kerja tersebut. Oke, terima kasih. Oke. Halo, boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Rifki Arifudin Sumarsono dari Ketua Umum Eskul Basket 2023-2024. Di sini aku ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara kamu akan mengukur keberhasilan kepemimpinan kamu selama 1 tahun ke depan? Cara saya mengukur keberhasilan saya dengan prestasi yang ada di dalam periode saya dan keaktifan anggota yang ada di dalam periode saya. Sejauh mana kesiapan kamu untuk menghadapi periode selanjutnya? Dan bagaimana kamu berencana untuk menangani semua tanggung jawab yang akan kamu emban? Oke, yang pertama rencana saya adalah mengaktifkan anggota yang lama yang sudah tidak aktif dan memberikan pelayanan untuk mereka untuk meraih prestasi yang gemilang di ekstrakurikuler basket. Gimana kamu akan mengatasi tantangan saat dihadapkan pada tugas yang belum pernah kamu kerjakan sebelumnya, terutama dalam konteks kepemimpinan organisasi atau ekstrakurikuler? Cara saya berkolaborasi dengan orang yang telah pernah mengalami kesulitan tersebut dan berkolaborasi dengan anggota-anggota saya yang lainnya. Bagaimana cara kamu untuk memastikan keterlibatan semua anggota dalam proses pengambilan keputusan juga perencanaan suatu kegiatan? Oke, cara saya dengan melakukan musyawarah besar atau musyawarah-musyawarah yang bersikap semi formal maupun formal. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah. Hai Kak, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak? Halo, perkenalkan aku Emily Sania selaku Ketua Umum OSIS periode 2022-2023. Di sini aku mau nanya beberapa pertanyaan nih. Apa hambatan atau tantangan terbesar yang dihadapi selama masa jabatan kakak dan bagaimana kakak mengatasinya? Hambatan sama tantangan ya di periode kemarin. Sebenarnya itu ada banyak banget, terlebih ketika di periode kemarin, periode aku tuh mengadakan namanya Semanam Fest. Jadi itu tuh perlombaan yang targetnya tuh eksternal dan itu tuh istilahnya tuh ada perlombaan dari setiap ekstrakurikuler. Jadi salah satu hambatan terbesar aku adalah untuk menyatukan berbagai kepala dari berbagai instansi yang pemikirannya juga berbeda-beda. Itu sih. Apa yang menjadi pelajaran berharga yang kakak peroleh dari pengalaman kepimpinan kakak? Pelajaran berharga ya? Ya. Pelajaran bagi aku adalah kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu itu tuh harus sepenuh hati. Terlebih ketika kalian dikasih jabatan atau kayak misalnya aku nih jadi ketua OSIS, berarti aku tuh harus melayani orang-orang yang ada di bawah aku nanti kayak gitu. Apakah ada hal yang ingin kakak lakukan untuk memperbaiki jika diberikan kesempatan untuk kembali menjabat sebagai ketua? Memperbaiki, iya. Kalau memperbaiki tuh ada banyak banget sih yang pengen aku perbaiki. Tapi kalau misalnya orang bilang itu nyesel, nggak ada yang aku sesalin sih di periode kemarin. Apa saran kakak untuk ketua umum baru di periode ini? Saran aku sih semoga nanti Rizky Zera tuh bisa memimpin periode dengan kepala dingin dan selalu sabar menghadapi berbagai cobaan yang ada kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Makasih juga. Iya. Halo semuanya, aku Alifa Rodina Rinol selaku Ketua Umum Kistik periode 2022-2023. Oke, saya punya beberapa pertanyaan untuk kakak. Yang pertama, apa hambatan atau tantangan terbesar yang dihadapi selama masa jabatan kamu dan bagaimana kamu mengatasinya? Kehambatan itu karena awalnya itu kan aku cuma anggota Kistik, terus kayak apa-apa semua itu konsultasi pasti ke angkatan atas kan, ke angkatan 27. Terus tiba-tiba pas aku ngejabat udah gak ada 27, terus malah aku yang harus ngambil semua keputusan yang ada di Kistik, aku yang harus mengayomi semua anggota di Kistik. Jadi itu menurut aku hambatan paling besar ya. Sebentar ya Kak. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi pelajaran berharga yang kamu peroleh dari pengalaman kepemimpinan kamu?
pelajaran paling berharga itu ya gimana cara kita itu bukan mimpin suatu instansi doang, tapi memimpin diri sendiri juga. Itu dipelajarin banget pas kalian tuh ngejabat kan jadi pemimpin, dipercayain sama orang-orang. Itu jadi jadi pelajaran paling berharga sih buat aku. Oke. Yang ketiga, apakah ada hal yang ingin kamu lakukan atau perbaiki jika diberikan kesempatan untuk kembali menjabat sebagai ketua umum? Kalau di periode aku ngerasa kurang itu kita terlalu fokus ke proker inti. Jadi kayak proker divisi itu menurut aku kurang. Kayak kita nggak ada pelatihan divisi. Dan menurut aku pelatihan divisi itu kurang banget. Makanya kalau misalnya dikasih waktu buat ngejabat lagi, misalnya buat balik gitu, aku bakal lebih mau memfokusin ke per divisinya aja gitu. Oke. Yang terakhir, apa saranmu untuk ketua umum baru periode ini? Buat yang baru, aku tahu itu pasti awal-awal tuh bakal susah banget, bakal kayak banyak banget perubahan entah di diri kamu yang kayak awal dari anggota biasa tiba-tiba harus jadi ketua, itu pasti susah banget. Tapi saran dari aku jalanin aja, banyak-banyak ngobrol sama wakilnya, sama anggotanya semuanya, pokoknya jalanin dengan sungguh-sungguh aja. Oke, terima kasih Kak Alifa atas waktunya. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan diri kakak dulu. Oke, halo, aku Kalista Dara sebagai mantan Ketua Umum IKOM periode 2022-2023. Oke, saya punya beberapa pertanyaan buat kakak. Yang pertama, apa hambatan atau tantangan terbesar yang dihadapi selama masa jabatan kamu dan bagaimana kamu mengatasinya? Oke, jadi kalau dari hambatan dari aku sendiri yang aku alamin dari IKOM tuh pertama anggotanya yang pasif. Jadi itu emang cukup berat karena ketika kita mau ngejalanin sesuatu terus gak ada support dari anggota itu pasti susah kan. Cuma cara nanggepinnya sih paling kayak kita ajak lagi, kita rangkul lagi semuanya biar memperbaiki kekeluargaan juga sih. Yang kedua, apa yang menjadi pelajaran berharga yang kamu peroleh dari pengalaman kepemimpinan kamu? Jadi bisa ketemu sama banyak orang, sama sebelumnya nggak kenal siapa dia, terus habis itu karena ada jadi ketua umum ini jadi sering ketemu karena kumpul-kumpul bareng, terus jadi bisa banyak kerja sama bareng dan lain sebagainya. Yang ketiga, apakah ada hal yang ingin kamu lakukan atau perbaiki jika diberikan kesempatan untuk kembali menjabat sebagai ketua umum? Mungkin lebih pengen buat nyatuin kekeluargaannya lagi dari awal kali ya. Mungkin kemarin terlalu telat, jadi kalau misalnya bisa dilakuin lagi kayak itu yang bisa dilakuin dari awal sih. Oke, yang terakhir, apa saranmu untuk ketua umum baru periode ini? Pinter-pinter ngajak saudaranya semuanya biar gak terpecah belah, terus juga pinter-pinter mengatur anggotanya, terus jangan egois dan jangan kerja sendirian juga, ajak yang lain gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Kak. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Bapak? Perkenalkan, nama Bapak Faro Rozi, Bapak staf kesiswaan, bagian kesiswaan, dan juga mengajar mata pelajaran PJOK di SMA 6 Bekasi. Oke, di sini saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak berencana untuk mendukung pengembangan kepemimpinan siswa dalam periode baru ini? Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat kepada pengurusan OSIS, MPK, dan juga ekstrakurikuler yang baru dilantik untuk periode 2023 dan 2024. Rencana Bapak untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan mereka, yang pertama adalah menjalin komunikasi dengan mereka, karena mereka juga di bawah kepemimpinan kesiswaan. Jadi Bapak dan tim kesiswaan yang pertama adalah akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang khususnya bertemakan tentang kepemimpinan untuk mereka, agar mereka lebih bertanggung jawab lagi, lebih bisa untuk memaknai dan juga bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka, dan juga bisa memimpin anak siswa-siswa SMA Negeri 6 untuk bisa lebih baik ke depannya. Yang kedua, apa strategi Bapak untuk memotivasi dan memandu siswa agar lebih aktif dalam kegiatan organisasi? Secara pribadi, Bapak juga berada di kesiswaan. Yang pertama, Bapak akan lakukan adalah memberikan target kepada setiap mereka, setiap organisasi, kepada OSIS, MPK, dan juga ekstrakurikuler, agar kedepannya bisa meningkatkan lagi prestasi-prestasi mereka, baik di bidang akademik maupun di non-akademik. Salah satu contohnya, misalnya di bagian olahraga, yang tahun kemarin kita nggak berhasil di O2SN, semoga tahun depan bisa lolos ke tingkat provinsi dan juga nasional. Begitu juga di cabang-cabang lain. Mungkin itu motivasi Bapak biar mereka bisa bekerja dengan maksimal dan juga bisa mencapai target-target yang sudah Bapak dan juga kesiswaan berikan.
Oke. Yang terakhir, adakah strategi khusus yang akan Bapak terapkan untuk memperkuat hubungan kerja dengan rekan guru dan kegiatan ekstrakurikuler setelah sertijab? Dan apa harapan Bapak untuk Ketua Umum baru periode ini? Oke. Untuk strategi khusus sih nggak ada, tapi secara keseluruhan yang menjadi titik beratnya untuk kinerja OSIS bekerja sama dengan sekolah atau tim kesiswaan adalah yang pertama adalah komunikasi. Kita akan menjalin komunikasi yang baik dengan OSIS, apapun program kerja yang telah direncanakan OSIS dan juga bisa sejalan dengan program sekolah terutama kesiswaan. Dan harapan Bapak untuk kepengurusan OSIS yang baru semoga bisa bekerja lebih maksimal, bisa lebih semangat lagi, dan apapun yang belum tercapai di periode sebelumnya bisa dicapai dengan baik. Mungkin itu. Oke Pak, sekian dari pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Halo, boleh perkenalkan diri dulu. Halo, nama aku Faci Firdiawan dari kelas 11, Cok. Di sini aku mau nanya, bagaimana pengalaman kamu selama menjadi bagian dari organisasi sekolah ini? Oke, untuk pengalaman sendiri sih lumayan banyak ya di organisasi SMA 6 sendiri. Misalnya kayak masuk ke panitiaan acara-acara besar juga di sekolah, gitu aja sih. Apakah ada ide atau saran spesifik yang ingin kamu sampaikan kepada kepemimpinan baru untuk meningkatkan aktivitas dan kualitas masing-masing ekskul di sekolah? Ide mungkin semoga kedepannya organisasi di sekolah SMA 6 Kota Bekasi lebih solidnya, lebih bagus. Terus kegiatan-kegiatannya mungkin ditingkatin lagi sih buat. Setelah sertijab ini tuh apa sih harapan kamu atau aspirasi buat kedepannya? Kayak harapan buat sertijab tahun ini semoga next ketum baru dan pemimpin baru semoga lebih amanah lagi, lebih ngebawa organisasi SMA 6 ini lebih baik lagi. Ada pesan nggak atau pesan buat kedepannya gimana yang buat pemimpin yang baru? Pesan buat ketum baru semoga bisa ngebawa organisasinya masing-masing menjadi lebih baik lagi, prestasinya lebih banyak lagi, dan semoga semua kemauan ekstrakurikulernya terpenuhi. Oke, makasih. Halo, boleh perkenalkan nggak nama kamu siapa? Aku Naila Kanisha Zahra, kelas 10C. Aku ada beberapa pertanyaan nih. Bagaimana pengalaman kamu selama menjadi bagian dari organisasi sekolah? Menurut aku sendiri sih, mungkin kalau buat yang pertama kali capek banget ya, tapi semakin kesini pasti semakin biasa. Kamu ada ide atau saran spesifik yang ingin kamu sampaikan kepada kepemimpinan baru untuk meningkatkan aktivitas dan kualitas masing-masing dari ekskul sekolah? Mungkin makin ditingkatin aja ya, solidaritas sesamanya aja, sama adik-adiknya, nggak apa. Ada harapan atau aspirasi buat pemimpin yang baru setelah sertijab ini nggak? Semoga kuat-kuat ngejalanin satu periodenya sama angkatannya, sama adik-adiknya semua. Terus semoga nggak kecapean juga ya. Tolong bagikan kesan dan pesan untuk pemimpin baru setelah sertijab ini. Buat semuanya, bingung Kak. Apa ya? Pokoknya semoga lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya, makin ditingkatin lagi kerjanya, terus semangat. Terima kasih. Iya.